Baik, selamat malam. Di sini saya perkenalkan diri. Nama saya Marcin Mita. Kelas C, Prodi Teknik Informatika Strata 1. Dan video kali ini saya akan membuat video tutorial untuk membuat website yang sederhana. Dan saya membuat menggunakan program aplikasi W3 School, Bootstrap, dan scriptnya saya gunakan Visual Studio Code. Oke, kita langsung saja. Sebelum itu kita membuat folder kerja kita di data C, kemudian exam, HP Docs, dan di sini kita membuat folder kerja baru kita. Di sini saya memberi nama tugas 4. Tugas 4. Oh, sorry. Sudah ada filenya, sudah ada di sini. Saya buat yang sederhana. Kemudian di sini saya buat folder gambar. Folder gambar ini digunakan untuk menyimpan gambar yang akan kita pakai untuk membuat website. Saya memberi nama gambar. Oke, sudah. Selanjutnya kita buka exam. Lalu kita nyalakan MySQL dan Apache. Di sini saya gunakan exam versi 3.2.2. Ayo kita nyalakan. Ya, ini warna kuning dan ini warna hijau. Kita keluar, minimize, dan selanjutnya kita nyalakan yang namanya Visual Studio Code. Ya, ini adalah tampilan dari Visual Studio Code. Ini saya hapus. Ya, hapus. Kemudian kita buka W3 School. W3 School. Kemudian kita pilih Bootstrap. Nah, di sini ada dua pilihan. Jadi yang saya pakai adalah Bootstrap 4. Ya, di sini guide-nya sudah muncul. Oke. Guide yang saya pakai pertama atau gunakan pertama adalah guide basic. Untuk membuat baris dan kolom, saya gunakan guide basic. Oke, kita scroll ke bawah. Ini ada banyak pilihan
Yang saya gunakan adalah ini. Klik try it yourself. Kemudian putar. Ya, di sini copy semuanya di copy atau Ctrl A saja biar lebih cepat. Terus Ctrl C dan pastinya di sini kita buat file baru. Ya, di sini kita simpan. Oke, ya di sini ini saya simpan folder kerjanya di ini tuh. Excel hati dong kalian di sini. Kemudian saya simpan save as nya di ini ya, dan ini kita beri nama index. Dan di pilihan bawah ini kita pilih PHP yang ini, kemudian save. Ya, sudah. Jika sudah save, sekarang kita buka localhost. Folder kerja kita, terus enter. Ya, di sini sudah. Ini tampilannya memenuhi layar. Nah, bagaimana cara untuk kita membuatnya sama seperti atau ukurannya tidak boleh sama dengan layar? Kita hapus di script ini, kita hapus fluidnya. Oke, Ctrl S, kemudian kita refresh. Oh, salah. Tanda petiknya tidak ada. Oke, Ctrl S, kita refresh. Oh, tetap sama, berarti ada sini. Refresh lagi. Ya, maksud saya begini, tampilannya agak masuk. Sekarang ya, ini di bagian sini saya hapus. Ya, saya hapus. Ya. Ya, di sini kolom pertama saya gunakan satu kolom dan ukurannya 12. Di sini saya menggunakan text right untuk rata kanan. Transfokus. Ya. Di sini Ctrl S, kemudian kita jalankan F5. Ya, begini tampilannya, seperti ini, transfokus.
Saya akan gunakan F1 atau A6 untuk menebalkan huruf. A3, A4, kemudian teks penutupnya juga jangan lupa. Simpan, kemudian seperti ini. Dan yang berikut saya akan membuat lagi kolom. Oke, saya buat lagi 2 kolom, dan kolom tersebut saya memberi lebar masing-masing 6 sehingga jumlahnya 12. Oke, nanti di kolom sini saya akan memuat gambar, dan di kolom sini saya akan memuat teksnya. Oke, dan untuk memuat gambar sebelumnya kita copy terlebih dahulu fotonya, kemudian kita simpan di folder kerja kita atau folder gambar. Ya, satu JPG namanya. Ya, saya copy image. Untuk gambarnya script saya ambil dari image. Ya, ini kemudian saya gunakan ini script yang pertama. Ini contoh, ini kita copy, kemudian simpannya di sini. Ya, kemudian ini saya hapus. Ya, di sini saya kasih ukurannya 100%. Word sama dengan tanda kutip pembuka dan penutup 100%. Oke, di sini saya isi gambar garis miring atau slash 1.jpg. Oh, sudah. Kemudian kita refresh. Ya, sudah. Kemudian untuk teksnya di bawah sini optimisme dari sini. Optimisme saya gunakan H1, H2, terus penutupnya H2. Oke, jadi saya ketik optimisme. Optimisme. Kemudian coba kita refresh. Ya, sini optimisme. Di bagian sini saya bagi
kolom ke kolom. Contohnya begini. Nah, di sini saya akan bagi lagi. Di sini adalah ukurannya 4, kemudian ini ukurannya 8. Ya, jadi saya bagi lagi ini 8, saya bagi lagi 2 kolom, jadi 6 dengan 6, sehingga ukurannya 12, lebarnya 12. Di sini untuk kolom yang pertama saya bagi lagi 6 sehingga 6 tambah 6 sama dengan 12. Ya, di sini teksnya saya ketik dan saya pause tahan untuk saya ketik teksnya. Oke, baik, teksnya saya sudah ketik dan sekarang kita refresh. Kok tidak jadi? Ctrl S, kemudian refresh. Ya, sudah jadi. Kok telurnya di transfokus bukan opti? Oh, salah, saya salah bagi. Sekarang saya bagi di optimisme, saya jadi bagi di transfokus, jadi salah. Sekarang kita rubah di sini. Kita copy script di bagian sini. Oke. Kemudian kita taruhnya di sini, enter, kemudian di atas sini kita paste. Oke. Nah, di sini kita hapus. Ya, saya rapikan dulu. Ya, Ctrl S, kemudian kita refresh. Ya, kembali keluar di sini. Ini saya gunakan semua. Oh, ini ukurannya terlalu kecil, saya hapus semuanya. Oh, ini semuanya ada 2, jadi terlalu besar. Ya, sebenarnya di sini semuanya. Di sini saya tambahkan semua. Kemudian Ctrl S, kemudian kita refresh. Ya, ini sudah jadi. Ini untuk halaman pertama. Pertama saya gunakan majalah. Ini untuk halaman pertama. Untuk saya menambahkan grid selanjutnya, untuk contoh grid di sini saya gunakan ini ada bed case, kemudian nah ini ada primary. Ini untuk membuat, coba saya gunakan primary sebagai optimisme. Saya gunakan ada primary, saya gunakan warna biru span. Ctrl C, kemudian saya ingin mengubah warna ini optimisme. Caranya kita buka ini, kemudian kita hapusnya ini. Ya,
Kemudian di sini saya hapus, kemudian saya tulis optimisme optimisme. Kemudian saya refresh. Nah, ini tampilannya seperti ini, optimisme. Kemudian saya tambahkan lagi contoh di sini, progress bar, spinner, ada spinner. Nah, ini ada loading. Ini ada warna abu-abu, ada text muted, primary, ada sukses, info, warning, danger, secondary, dan sebagainya. Nah, yang saya gunakan contohnya ini, yang saya gunakan contoh ini, berarti saya ambil ini, Ctrl C, kemudian saya ingin menambahkan di samping optimisme, seperti dengan cara di sini Ctrl V, nah terus Ctrl S, kemudian refresh. Nah, keluarnya di bawah sini, sama di samping sini. Ada salah. Berarti salahnya di coba di sini. Ya, keluarnya di samping sini. Saya gunakan ini, saya tidak pakai ini, saya gunakan ini. Ya, ini juga bagus. Sekarang kita memberikan contoh penomoran halaman. Selanjutnya kita gunakan ini. Contohnya ini, progress bar, spinner, terus pengen ini contohnya di sini. Saya gunakan contoh yang ini, berarti saya ambil scriptnya ini, saya gunakan ini, copy, Ctrl C, kemudian saya ingin menambahkannya di bawah sini, jadi saya simpan scriptnya di sini. Enter, Ctrl V, ya. Di sini simpan, kemudian saya jalankan refreshnya. Di sini sudah keluar, review. Di sini kita akan edit. Di sini saya hapus, contohnya saya hapus ini. Kemudian di sini saya simpan. Ya, 1, 2, dan 3.
cara mengisinya saya belum tahu, nanti saya belajar lebih mendalam untuk mengisinya. Ya, untuk halaman pertama sudah, dan selanjutnya kita akan ke halaman yang kedua. Tapi sebelum itu mungkin ada kesalahan karena masih banyak gears yang saya tidak gunakan. Contohnya di sini ada alter. Alter ini untuk memberi warna pada huruf atau teks. Kemudian jumbotron ini. Kemudian ada table, ada color atau warna, tipografi untuk memberi huruf untuk besar. Ada di tipografi ada H1 sampai H6. Kemudian untuk memberikan teksnya rata kiri, rata kanan, atau rata tengah, kita gunakan ada di sini rata kiri, rata kanan, rata tengah. Untuk rata tengah kita gunakan di text center. Text center ini untuk memberikan teksnya berada di tengah. Untuk halaman pertama sudah, hasilnya tidak terlalu rapi. Saya gunakan script beberapa saja, dan untuk halaman kedua saya akan membuat lebih banyak keywords. Ya, ini adalah script untuk halaman pertama, dan kita akan bertemu lagi di script yang kedua dengan tema yang berbeda. Nah, ini adalah halaman pertama yang saya buat sesuai dengan majalah yang saya pilih. Ini adalah majalah yang saya gunakan untuk membuat website pada halaman pertama. Oke, kita sampai di sini dan bertemu lagi di halaman yang berikut, itu halaman yang kedua. Baik, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Marcin Paulus Meta, kelas C, Prodi Teknik Informatika Strata 1. Video kali ini saya membuat website sederhana, di mana website sederhana saya ambil contoh, saya ambil dari majalah. Oke, kita langsung saja nyalakan Exam. Kita masuk ke Exam untuk aktifkan MySQL dan Apache. Ini kita aktifkan. Oke, kalau sudah aktif, minimize. Terus kita buat folder kerja kita di Internet Explorer, File Explorer. Terus kita masuk ke data C, kemudian exam, htdoc, dan disinilah kita membuat folder kerja kita. Ini file di sini. Oke, di sini kita tambahkan folder kerja gambar untuk menyimpan gambar. Ya, jika sudah selesai, maka langkah selanjutnya kita buka namanya Visual Studio Code. Ini Visual Studio Code.
adalah tampilan Visual Studio Code. Oke, sekarang kita buka W3 School. W3 School. Nah, di sini kita pilih Bootstrap. Kita masuk ke Bootstrap. Nah, di sini saya gunakan Bootstrap 4. Bootstrap 4. Di sini ada gear-gearnya yang akan kita pakai untuk membuat website. Saya copy ini dari Get Basic, kemudian scrollnya ke bawah untuk memilih script yang akan kita gunakan. Nah, ini script yang akan saya gunakan untuk langkah pertama membuat website. Copy semua script yang ada dalam sini, Ctrl A, Ctrl C, terus masukkan ke dalam Visual Studio Code. Nah, di sini saya hapus. Kemudian saya buat new file. Nah, di dalam new file ini saya minimize ini. Di sini ada di folder. Kemudian di sini kita pilih halaman 2. Oke. Nah, kalau sudah keluar begini berarti sudah masuk. Terus kita simpan script yang tadi kita copy. Ya. Sekarang kita simpan, save as, simpannya di folder kerja kita. Ya, di sini. Di sini isi indeks. Terus di bawah sini pilih PHP. Ya. Save. Nah, sudah jadi. Sekarang kita buka localhost slash halaman 2. Oh, tidak jadi. Ya, di sini adalah tampilan awal. Ini terdiri dari satu baris 2 kolom, di mana kolom pertama lebarnya 4 dan kolom kedua lebarnya 8, sehingga jumlahnya 12. Nah, kalau lebih dari 12 maka tidak bisa, hasilnya akan error. Nah, di sini tampilannya buruk sekali, dan di sini kita akan rubah. Di sini tampilan teksnya memenuhi layar. Nah, yang saya inginkan adalah teks ini saya geser untuk agak di dalam sini. Caranya kita hapus fluid yang ada di kontainer. Saya hapus. Ya. Ctrl S, lalu kita coba refresh. Nah, ini pertama sebelum kalau fluidnya tidak dihapus maka teks yang ini berada di sini. Nah, saya sudah hapus, jadi teksnya sudah masuk. Sekarang saya hapus ini. Ya, saya hapus.
Kemudian di sini saya membuat satu kolom di mana ukuran lebarnya 12. Oh, sorry. Oh iya, betul. Saya hapus yang ini. Saya hapus, ini adalah background color lavender. Saya hapus. Kemudian di sini saya ya H5 H5 kemudian saya gunakan tag grid yang ada di sini. Grid yang pertama saya gunakan tipografi atau kita langsung saja di sini jelajah. Oke, sudah. Sekarang kita buat lagi dua kolom, di mana satu kolom kita buat lagi satu kolom di sini saya tambahkan satu kolom di mana lebarnya 12. Kemudian saya gunakan text center, scroll ke bawah. Kemudian di sini saya gunakan text center, treat yourself. Kemudian putar, lalu kita pilih text center. Ini text center. Oke. Kita copy, kemudian kita masukkan ke dalam sini. Ctrl V. Oke. Kemudian di sini saya hapus kumpulan Anambas, surga tropis, kumpulan Anambas. Di sini kumpulan maksud saya.
Di sini Anambas. Oke. Ctrl S. Kemudian kita refresh. Nah, oh ya. Maksud saya akan gunakan H1 untuk memperbesar tampilan huruf ini. Kita rubah ini saya pakai yang H6, berarti ukurannya lebih kecil dari yang saya maksud. H1, kemudian di sini H1. Oke, refresh. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian saya ingin untuk tampilan huruf kalimat ini agar warnanya menjadi biru. Kita copy dari jar, kemudian ini yang akan saya gunakan, try it yourself, kemudian putar. Nah, text primary, berarti saya copy ini, Ctrl C, kemudian di sini. Oke, seperti ini. Nah, di sini kumpulan Anambas, Ctrl S, kemudian kita refresh. Ada salah, berarti salahnya di sini. Ctrl Z, ini text center. Oh, salah, saya salah copy. Berarti di sini putar, kemudian text primary, Ctrl C, kemudian Ctrl V.
Ya. Oke, sudah. Sekarang saya akan membuat lagi 3 kolom di mana kolom tersebut memiliki lebar yang berbeda. Dan kolom pertama saya akan memberi lebarnya 3, dan kolom kedua 6, dan kolom ketiga yaitu 3. Saya membuat kolom baru. Ya, enter. Kemudian simpan di sini. Oke. Di sini adalah 3. Di sini 6. Kemudian saya tambahkan 1 kolom lagi. Ini adalah 3, sehingga jumlahnya 12. Ya. Ya. Tulis. Oke, teksnya saya sudah masukkan dalam masing-masing kolom. Sekarang kita refresh. Tidak jadi. Kita simpan dulu, kemudian refresh. Ya, seperti ini. Sekarang saya akan memasang background di tiap-tiap kolom dengan cara, nah di sini adalah tampilan warna background. Di sini saya akan gunakan background yang ini, putar, kemudian di sini adalah tampilan script untuk kita gunakan dalam mewarnai background. Sekarang saya akan memasukkan gambar di bagian bawah sini. Sekarang kita copy terlebih dahulu gambarnya di folder kerja. Sekarang kita di sana. Oke, sekarang kita buat lagi kolom baru, atau buat lagi kolom baru, satu kolom baru untuk gambar. Kemudian
kita gunakan image. Saya ambil script yang ini, kemudian saya pasang di dalam sini. Oke, sekarang ini saya hapus. Kemudian ini saya ganti dengan nama folder gambar. Di sini saya akan tambahkan untuk ukurannya 100%. Kemudian simpan dan kita refresh. Kok gambarnya tidak jadi? Oh, nama filenya mungkin salah. Ini JPG. Oh, 3 JPG, berarti di sini ini 1. Ganti dengan 3, kemudian kita refresh. Nah, gambarnya sudah kok. Oh, salah. Ini kita kopinya di dalam saya memasang gambarnya di kolom kedua. Saya ganti di kolom kedua. Saya sudah pasang scriptnya di kolom kedua. Sekarang kita refresh. Nah, seperti ini. Dan selanjutnya kita tambahkan, contohnya di sini saya gunakan spinner. Di sini ada saya gunakan contoh ini, Premiere loading button. Bisa copy yang ini, Ctrl C. Saya menggunakan Nyadi Jelza. Contoh Jelza. Sesudah Jelza saya makanya Ctrl S, kemudian refresh. Ya, seperti ini nanti. Dia akan seperti ini, tapi dan banyak script yang akan kita gunakan. Di sini ada penginisian, ini ada contoh untuk mengisi halaman tersebut. Penginisian. Sekarang saya akan gunakan yang di bawah sini. Berarti saya copy yang ini, Ctrl C. Saya ingin menggunakannya di sini.
berarti di script yang ketiga. Di sini geser, kemudian di sini saya simpannya. Oke. Dan di sini saya hapus. Atau dia simpan, kemudian kita jalankan atau refresh. Nah, akan terjadi seperti ini. Seperti ini, teman-teman. Ada 1, 2, 3 dan next selanjutnya. Jaga revolusi. Dan saya ingin menambahkan apa lagi ya? List group. Button. Contohnya seperti ini. Berarti saya gunakan ya button ya. Ya, di sini tampilannya 1, 2 next. Di sini masuk dan keluar. Oke, ini adalah video tutorial yang kedua. Untuk halaman kedua, kita akan bertemu lagi di video selanjutnya, yaitu halaman ketiga. Baik, terima kasih. Salam. Baik, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Marcel Paulus dan Meta. Kembali lagi bersama kelas saya Marcel Paulus dan Meta, kelas C. Video kali ini saya membuat website sederhana. Video kali ini saya membuat website sederhana. Website ini saya ambil contoh dari website sederhana saya majalah. Contoh saya buat tentang, saya ambil dari majalah. Oke, kita langsung saja nyalakan exam. Seperti ini, saya akan buat seperti ini. Ini sebagai contoh. Baik, selanjutnya kita nyalakan exam. Kita masuk ke exam untuk aktifkan MySQL dan Apache. Ini kita aktifkan. Oke, kalau sudah nyalakan MySQL dan Apache, minimize. Terus kita buat folder kerja kita di sudah Internet Explorer. Dan langkah selanjutnya kita buka Visual Studio Code, masuk ke data C, kemudian exam ini kita buka, dan disinilah kita membuat folder kerja kita. Ini file di sini. Oke, ini adalah tampilan Visual Studio Code. Ini saya hapus. Oke, di sini kita tambahkan folder kerja gambar. Ya, untuk langkah selanjutnya kita membuat folder kerja kita. Kita masuk lewat data C. Sudah selesai, kemudian exam. Selanjutnya kita buka namanya. Nah, di sini kita akan membuat lembar Visual Studio Code dengan ini folder baru. Ini Visual Studio Code halaman 3. Kita masuk. Di sini kita membuat folder gambar. Gambar ini digunakan untuk menyimpan gambar, sehingga setelah kita membuat website, gambar-gambarnya kita masukkan. Oke. Sekarang kita buka WTJ School. Nah, sudah. Selanjutnya kita buka
W3 School. W3 School. Nah, di sini kita pilih Bootstrap. Kita masuk ke Bootstrap. Nah, di sini saya gunakan Bootstrap 4. W3 School, lalu Bootstrap 4. Kita masuk ke Bootstrap. Sini ada gear. Nah, di sini saya gunakan Bootstrap 4 kita pakai untuk membuat website. Oke, di sini setelah tampilan Bootstrap 4 dari Get Basic. Lalu kemudian gear yang saya gunakan, scrollnya ke bawah, pertama adalah memilih script yang akan saya gunakan. Kemudian saya ambil script yang akan saya gunakan bawah. Langkah pertama membuat website yang ini. Lalu klik try it yourself. Kemudian copy semua script yang ada dalam sini. Lalu copy semua script yang ada di dalam sini. Terus masukkan ke dalam Visual Studio. Kemudian nah, di sini saya hapus Visual Studio Code. Saya buat new file, lalu simpan. Nah, di dalam new file ini saya minimize ini. Ya. Kemudian kita sini ada di folder. Kemudian di sini kita pilih halaman 2. Oke, kita simpan di halaman 3. Kalau sudah keluar begini berarti sudah masuk. Terus kita simpan script yang tadi kita copy. Ini saya minimize ya. Ya. Halaman 3. Oke, sekarang ya. Simpan. Sekarang save as. Kita simpan save as. Oke, simpannya di exam, kemudian htdoc, simpannya di halaman 3 folder kerja kita. Lalu di sini kita beri nama indeks. Di sini isi indeks. Kemudian di bawah sini kita pilih PHP. Terus di bawah sini pilih PHP. Oke, PHP. Nah, ya. Jika begini kita buka localhost. Sudah jadi. Sekarang kita buka localhost slash atau garis localhost halaman slash halaman 2. Baik, ini adalah tampilan awal untuk membuat website ini terdiri dari satu baris 2 kolom, di mana baris 1 kolom ya, kolom pertama lebarnya 4 dan kolom ini terdiri dari 8, satu baris 2 kolom, di mana baris kolom pertama lebarnya 4 dan kolom kedua lebarnya 8, sehingga jumlahnya 12. Nah, kalau lebih dari 12 maka tidak bisa, hapus, hasilnya akan error. Nah, di sini tampilannya buruk sekali, dan di sini kita akan sekarang refresh, rubah. Nah, tampilannya seperti di sini. Baik, untuk kolom pertama saya akan mengisi gambar. Nah, yang saya inginkan adalah teks ini saya geser untuk satu agak di dalam sini. Caranya kita hapus fluid yang ada di kontainer. 5 saya hapus. Sorry. Ya. Ctrl S. Lalu kita coba refresh. Nah, ini kemudian penutupnya. Pertama, sebelum fluid, kalau fluidnya tidak dihapus maka teks yang ini berada di sini. Nah, saya sudah hapus, jadi teksnya sudah masuk. Sekarang saya hapus ini. Ya, oke, kemudian di sini saya membuat satu kolom, di mana seperti ini ukuran lebarnya 12. Untuk selanjutnya saya akan membuat lagi kolom, 2 kolom. Sorry. Saya ambil script dari Get Basic ya. Ini saya ambil lagi
Oh iya, Script ini betul. copy, kemudian kita simpannya di dalam sini, di dalam kontainer. Kalau di luar kontainer Hapus yang tampilannya buruk, jadi di dalam kontainer. ini Oke, baik. Di sini saya hapus. Ini adalah 4 background dan 8 color lavender. saya pikir ukurannya pas. Saya hapus. Kemudian di sini saya Ini saya hapus. H5. Ini saya hapus. Oke, di sini saya akan untuk kolom pertama saya akan memasang gambar, lalu skripnya saya ambil dari image di sini. Ini Kemudian ya, di sini ada contohnya. Kemudian saya pakai contoh yang ini, lalu saya ambil skripnya di Windows ini. saya gunakan C. tag Kemudian simpannya ada di sini. di dalam sini. Yang pertama saya gunakan Teman-teman, Ctrl V, tipografi. kemudian ini saya hapus. Tipografi Ini saya hapus. Ya. Lalu di sini atau kita langsung saja di sini saya hapus. Jeleja. Kemudian sebelum kita memanggil gambarnya, kita harus simpan gambar di folder Jeleja. kerjanya. Jeleja. Oke, sudah. Sekarang Ini kita pakai kita perlu lagi ini. kolom, dua Copy, kolom di mana kemudian simpannya di folder satu kerja kolom. Lalu kita buat lagi satu sini. kolom. Kemudian nanti hati doc. Kemudian masuk ke halaman 3, lalu simpannya di file gambar. Ya. Saya memberi nama ini satu contoh 1.jpg. Kemudian di sini kita panggil gambarnya gambar garis miring nama gambar. Oke. .jpg. Lalu di sini saya buat ukurannya 100%. Width sama dengan. Di sini saya tambahkan satu kolom pembuka di mana lebarnya 12. 100%. Kemudian saya gunakan tag center. Simpan. Kemudian scroll ke bawah. Kemudian di ya, sini seperti ini, teman-teman. Saya gunakan tag center. Kemudian selanjutnya Treat yourself. Kemudian putar untuk kolom kedua, lalu kita pilih tag center. saya menggunakan ini tag center. tipografi. Kita copy, kemudian kita masukkan ke dalam sini. Tipografi, Ctrl V. Oke. Di color untuk ya di sini treat yourself, kemudian putar ini. Ya, saya pilih yang danger. Kemudian di sini saya hapus skripnya. Kemudian kumpulan di sini. Anambas, kumpulan Anambas. Ctrl V. Kemudian ini saya hapus. Di sini kita akan mengisi Anambas, surga tropis, kumpulan Anambas. sorry. Di sini kumpulan, ini kumpulan maksud saya. Di sini Anambas. Oke. Ctrl S. Kemudian kita refresh. Nah,
Oh, film kisah maksud saya kisah gunakan film H1 untuk memperbesar pencipta. tampilan huruf ini. Kita rubah ini saya pakai yang H6, berarti ukurannya lebih kecil dari yang saya maksud. H1, kemudian di sini H1. Oke, refresh. Nah, tampilannya seperti ini. Indonesia Raya. Kemudian saya ingin Simpan. untuk tampilan Refresh. huruf kalimat ini Nah, seperti ini. agar Tapi saya warnanya akan gunakan menjadi biru. H1. Kita copy dari Di sini jar, kemudian H1. ini yang akan saya penutupnya gunakan, try it yourself, kemudian H1. Oh sorry, putar. Nah, H1. Simpan, kemudian refresh. Ya seperti ini teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya kita teks primary seperti saya copy ini, Ctrl C, kemudian di sini setelah seperti ini. Nah, di sini tinggal kasih masuk teks. Sudah beres. Teks. Wih, dari tadi dia gambar hitam. Oh. kumpulan Anambas. Oh. Ctrl S, kemudian kita refresh. Ini ada salah. Berarti salahnya di sini. Ctrl C. Ya contoh teksnya seperti ini. Aduh, Teks center. Oh, salah. Saya salah seperti copy. ini teman-teman. Oh, sorry. Berarti di sini Ya. Kemudian simpan, putar, kemudian kita jalankan di Bootstrap kita teks primary. Nah, akan seperti ini. Teks primary, Ctrl C, kemudian ya hasilnya seperti ini. Jadi di bawah gambar sini saya akan menambahkan teks juga di bawah sini. Ya, kita buka ini. Kemudian di mana gambarnya, di sini ya. Jadi saya akan membuat kolom lagi, kolom di bawah sini, enter. Kemudian di sini tambahkan strip kolom di sini teman-teman. Ya di sini kita copy yang ini. Ya, istilah kolom dalam kolom. Ya di sini saya hapus. Nah di sini ukurannya saya kasih 12.
kemudian di sini ya saya ambil contoh teks dari sini. Ya, Oh, sorry, saya ambil teksnya dari sini. oke, Contoh. sudah. Sekarang saya akan Ctrl+C. membuat lagi 3 kolom di mana Kemudian saya kolom tersebut pakai memiliki lebar yang berbeda. Dan kolom pertama saya akan memberi lebarnya 3, dan kolom kedua 6, dan kolom di sini ketiga yaitu 3. ya. Saya membuat kolom baru. Ya, di sini. Lalu Ctrl S, kemudian Ya, kita refresh. kemudian Nah, saya seperti press. ini. Oke, Seperti ini. Ini untuk halaman pertama. 3. Saya ambil dari majalah. Di sini Seperti ini 6, contohnya, kemudian seperti saya di tambahkan satu gambar kolom sini lagi. tadi saya kasih tunjuk. Nah, ini contoh adalah membuat 3, website sehingga yang saya ambil dari jumlahnya majalah. 12. Oke, ini untuk halaman ketiga. Dan selanjutnya saya akan membuat halaman keempat. Belum. Halaman keempat, dan di sini saya akan menambahkan gear-gear yang akan saya gunakan. Contoh di sini saya gunakan ini. Jadi pengination di sini. Oke, teksnya Contoh saya di sudah sini saya gunakan masukkan yang dalam masing-masing kolom. Sekarang kita refresh. yang ini. Contoh yang ini. Berarti yang saya ambil itu di sini. Copy yang ini. Simpan dulu. Ya, Kemudian refresh. Ctrl+C, dan saya akan letakkan di. Sekarang saya akan memasang background di tiap-tiap kolom dengan cara nah, di sini adalah tampilan di warna. sini teman-teman. Nah, kita saya akan simpannya gunakan background yang di sini, putar di akhir dari teks tersebut. Kemudian enter, lalu simpannya di sini. Ya. Oh, sorry. Di sini adalah tampilan script Copy untuk scriptnya kita dulu gunakan ya. dalam mewarnai background. Iya. Sekarang saya akan memasukkan gambar Kemudian di bagian bawah sini. Ya, seperti ini. Sekarang kita copy terlebih dahulu gambarnya di folder Seperti kerja. ini. Lalu kita simpan, kemudian refresh. Aduh, maaf teman-teman, di sini saya membuat website tapi kamera wajah saya tidak kelihatan ya. Ini mungkin terganggu di kamera atau di mana ya, saya tidak tahu. Intinya satu suara jelas. Di sini kita refresh. Kita buka Bootstrap. Refresh. Oke, sekarang Nah, seperti ini teman-teman. kita buat lagi kolom baru. Nah, di sini kita bisa rubah. Buat lagi kolom Di baru. sini contoh saya gunakan apa ya? Satu kolom baru untuk gambar. Misalnya nomor 1, kemudian di sini nomor 2, kemudian di sini nomor 3, kemudian nomor 4, di sini next. Oke. Kemudian kita refresh. Kemudian kita gunakan Nah, seperti ini. image. Dan kita gunakan lagi
script yang ada di sini. Contohnya Saya screener. ini Ini untuk membuat saya pasang di dalam sini. jenis tampilan login. Oke, sekarang Nah, seperti ini. Saya hapus. Contohnya saya gunakan ini. Berarti saya pakai Premiere. Script yang ini saya copy. Terus saya ingin meletakkannya Saya di ganti dengan nama folder gambar. di mana ya? Di sini, di sesudah raya. Di sini saya akan Berarti saya simpannya di sini. Ukurannya 100%. Di sini. Kemudian simpan dan kita refresh. Iya, di sini. Kok gambarnya tidak bisa nama filenya seperti ini. nama filenya Kemudian ini JPG. kita refresh. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, yang saya maksud di sini berarti salah. Berarti di sini. Berarti dia harus di dalam. Di sini ini satu. Sini. Ganti dengan 3. Iya. Kemudian kita refresh. C. Nah, gambarnya sudah kok. Kemudian di dalam sini. Salah. V. Ini kemudian yang ini kita kita kopinya hapus di dalam. Saya memasang gambarnya di kolom kedua. Saya ganti di kolom kedua. Saya sudah pasang scriptnya. Kemudian di kolom kedua. Sekarang kita refresh. Aduh, salah. Nah, seperti ini. Dan selanjutnya kita tambahkan. Contohnya di sini saya gunakan spinner. Di sini ada saya gunakan contoh ini. tetap sama saja. Dan kita menambahkan ini ada banyak yang saya menggunakan. Ya, sebenarnya kita akan masuk dalam halaman keempat. Baik, kita membuat lagi halaman baru. Sebelum itu kita membuat new file baru. Nah, di sini halaman 4. Saya sudah jelajah. Halaman 4. Ya, enter. Nah, di sini sudah terlihat halaman 4. Kemudian kita copy semua script yang ada di index. Ctrl A, Ctrl C. Kemudian kita simpan semuanya di halaman 4. Ctrl V. Kemudian kita simpan. Dan banyak script yang akan kita gunakan. Di sini ada pagination, ini ada contoh untuk mengisi halaman seperti ini. Kemudian saya hapus di bagian bawah sini. Mulai dari pagination ini saya hapus sampai di sekarang saya akan gunakan yang di bawah sini. Berarti saya copy yang ini, Ctrl C. Saya ingin gunakan S. Kemudian di sini. Berarti di script yang di sini.
buka lagi geser, W310. kemudian di sini saya simpannya. Oke. Di sini saya hapus W310, kemudian poster untuk dia simpan, kemudian kita kita kembali. jalankan atau Nanti di refresh. sini Nah, akan terjadi seperti ini. lokal Seperti ini teman-teman. Ada 1, 2, 3 dan next selanjutnya. Ini ada revolusi. Dan saya ingin menambahkan apa lagi ya? English group. Oh, 4 tem. Contohnya seperti ini. Berarti oke, di sini kita rubah. Oh iya, betul, Ctrl Z. saya Nah, gunakan di sini ya. kita akan rubah. Rubahnya di sini ini adalah indek dot php. Kemudian di sini untuk keduanya 4 dot php. Kemudian simpan. Nah, dia akan terjadi seperti ini teman-teman. Kemudian saya hapus mulai dari Sini teman-teman. 1, 2 next. Di sini masuk dan keluar. Oke, ini adalah video tutorial di yang sini. kedua untuk halaman kedua. Ya, Kita akan seperti ini. bertemu lagi di video selanjutnya, halaman ketiga. Baik, terima kasih. Salam. Ctrl S, kemudian refresh. Baik, di sini saya akan menambahkan skrip gambar. Tapi sebelum itu saya ini hasilnya untuk halaman keempat ini. Saya gunakan ini Grid Basic, kemudian saya copy yang ini. Ya, ini. Saya akan simpannya di sini. Oh, di sini. Enter. Nah, di sini. Di sini saya hapus. Di sini saya kasih 10, 8, dan 4. Ini 4 dan 8. Ya, sama saja. Kemudian di sini saya hapus. Ini juga saya hapus. Kemudian saya ambil skrip gambar ini, kemudian seperti ini. Kemudian saya tempelnya di sini. Ctrl V. Kemudian ini saya hapus. Kemudian ini kita hapus juga. Kemudian kita harus simpan file gambarnya di folder kerja kita. Tentunya ini yang akan saya gunakan. Oh tidak, salah. Ini juga kita copy, Ctrl C, kemudian kita kasih masuknya di sini. Ctrl V. Nah, di sini kita beri namanya 3 ya.
seperti ini, enter. Nah, di sini kita panggil gambarnya, gambar garis miring 1, lalu simpan. Kemudian kita coba refresh. Nah, akan terjadi seperti ini. Dia akan terlihat seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi gambar di bawah sini. Caranya kita buat lagi kolom sini, di sini. Ctrl C, kita ingin menambahkannya di bawah sini. Caranya kita buka ini, kemudian simpannya di sini, enter. Ctrl V. Di sini kita hapus. Ini ukurannya, ini adalah 8, kemudian ini 4. Oke. Saya ambil script gambar ini, Ctrl C, kemudian pasang di sini. Ini ya seperti ini. Nah, di sini kita buat ukuran gambarnya hingga 100%. Kemudian di bawah sini kita panggil nama Relatika. Kemudian kita refresh. Nah, seperti ini teman-teman. Tampilannya seperti ini. Terlalu besar. Kemudian kita isi ini, teks yang di atas ini dengan kata-kata. Kemudian saya copy contoh teks dari sini. Saya copy contoh teks dari ini. Ini contoh saja. Ctrl C, kemudian saya simpannya di sini. Ya, seperti ini. Kemudian simpan, lalu kita panggil. Nah, akan terjadi seperti ini. Tapi ini berantakan ya. Ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian di sini saya bagi lagi dalam 2 kolom.
di sini 4, di sini 8. Jelek tampilannya jelek. 4, 8. Kemudian di sini saya menambahkan lagi kolom. Di sini saya copy dari sini. Ya, ini saya copy lagi ini. Ctrl C, kemudian di sini saya simpannya di sini. Ya, ini saya buatnya 6 dengan 6. Kemudian di sini kita hapus, di sini kita hapus. Terus saya ambil teksnya dari sini. Ctrl C. Sebentar. So kita refresh. Nah, seperti ini teman-teman. Saya kurang tulisannya. Nah, seperti ini. Langkah selanjutnya, contohnya saya memberi warna pada tiap kolom. Dari hijau cell. Kemudian saya copy dari sini style sini. Ini untuk memberi gambar pada background. Kemudian saya ini dari style sampai di sini. Ya, Ctrl C. Saya menambahkannya di sini. Di sini Ctrl V. Kemudian di sini Ctrl V. Oh, no. Ya, di sini kita akan ganti ini primary, contohnya ini adalah primary. Ctrl S, kemudian kita refresh. Nah, seperti ini warna backgroundnya. Ini adalah lavender. Saya ganti dengan contohnya ini apa ya? Warna. Ya, ini untuk halaman keempat. Contohnya sederhana saja begini. Nah, ini seperti ini contohnya.
Oke, untuk selanjutnya kita buat lagi halaman kelima dengan cara yang sama seperti tadi. Untuk ini kita halaman 5 atau halaman 5 saja, atau 5.php. Jangan lupa ya ditambah PHP kan, jika tidak tambah nanti tidak jadi, skripnya akan tetap putih, tidak ada warna-warna seperti ini. Enter ya, seperti ini. Lalu kita ambilnya dari sini skripnya, Ctrl A, kemudian Ctrl A, Ctrl C, kemudian simpannya di sini dalam menu Ctrl V ya, seperti ini. Kemudian saya hapus mulai dari sini, saya hapus ya dari sini ya, seperti ini. Saya hapus, kemudian Ctrl S. Nah, di sini kita rubah lagi di sini sehingga kita masuk pada halaman tersebut, dia bisa menampilkan. Kalau kita tidak rubah maka tidak jadi. Ini adalah 45.php, 5.php. Kemudian simpan, dan di sini juga, di sini kita rubah 5.php di mana? Oh, ini. 5.php, simpan. Kemudian di pertama juga ini 5.php, kemudian simpan. Lalu kita refresh. Ya, seperti ini. Sekarang untuk halaman kelima, baik, untuk halaman 5 ini saya gunakan ini script yang ini, di mana ya, di color, kemudian saya pilih di bawah sini treat yourself, kemudian saya gunakan yang namanya primary. Ini oh sorry, kita buat kolom dulu. Kalau tidak apa-apa kita copy saja, copy, kemudian simpannya di sini. Contoh saja ini ya. Saya akan menambahkan halaman ya dari basic, kemudian scroll ke bawah, kemudian saya copy yang di bawah sini. Apalagi ini, Ctrl C, kemudian saya tambahkannya di bawah sini, di sini, enter ya. Nah, di sini saya copy, Ctrl C, kemudian saya taruhnya di kolom pertama. Ctrl V lagi, saya hapus ya, saya hapus. Nah, di sini saya akan masukkan teks sektor, sektor Dalkit Jambi, implementasikan
kita refresh. Nah, akan seperti ini, tampilannya seperti ini. Kemudian di kolom ini saya hapus. Ini saya kasih ukurannya 12. Nah, seperti ini. Nah, akan terjadi seperti ini. Ini adalah tampilan halaman kelima. Kemudian di bawah gambar sini saya akan bagi lagi dalam 2 kolom. Untuk pembagiannya kita copy script yang ini, copy, kemudian letakkannya, copy, kemudian letakkannya di bawah gambar. Ini guys, enter lagi. Ya di sini. Ya di sini kita harus bagi dia sehingga sama rata. Saya kasih 6 dengan 6. Nah, di sini kita akan masukkan teks di sini. Nah, contoh teksnya kita ambil dari sini. Contohnya di mana lagi ini? Iya, aduh. Ya, kita tambahkan teks di sini. Ya, kita tambahkan teks di sini. Jika sudah, Ctrl S. Kemudian kita refresh. Ya, akan terjadi seperti ini teman-teman. Nah, ini seperti ini. Ini untuk halaman kelima. Ya, ini adalah cara membuat website yang sederhana. Ini. Kemudian ini. Kemudian ini. Ya. Ini adalah contoh membuat website sederhana. Duh, ini tercecer di mana nih? Seperti ini website sederhana yang saya buat, dan scriptnya saya buat di Visual Studio Code. Ya, baik, ini adalah website saya. Selamat malam, terima kasih.